Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah subhanahu. Alhamdulillah kembali pada subuh hari ini sama-sama diberikan Allah kesempatan mendapat berhadir di dalam Masjid Agung Al-Hudaini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat waktu subuh secara berjamaah. Kemudian sholat pada salam Allah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali pada kesempatan ini kita sambung pengajian kita yang memasuki tentang bab rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkanis sholat. Bermulai ini yaitu suatu bab yang menerangkan tentang masalah rukun-rukun sholat. Ar-ruknu lughatan janibu syai'il aqwa. Adapun rukun menurut arti bahasa yaitu janibu syai'il aqwa, aspek atau bagian sesuatu yang paling kuat. Jadi rukun menurut arti bahasa aspek atau bagian sesuatu yang paling kuat. Istilah sedangkan rukun menurut istilah agama ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi, yaitu suatu ibarat daripada sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat pokok, la tatahaqqaqu tidak akan nyata atau tidak akan ada sesuatu itu illa bihi kecuali dengan bagian yang pokok tersebut. Kalau ibarat rumah Bapak Ibu, sesuatu yang pokok atau sesuatu yang paling kuat itu adalah tiang rumah. Makanya ada hadis kan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau rumah tidak ada tiang, maka itu bukan rumah. Nah, seperti orang jual obat, dipasangnya tarpal di atas, ditanjaknya kayu, diikatnya kiri kanan empat, itu tidak dikatakan rumah. Nah, jadi yang namanya rukun itu sesuatu yang paling pokok atau sesuatu yang paling kuat. Tidak akan ada sesuatu tersebut kecuali dengan adanya rukun tersebut. Kemudian arkanus sholati ay aqsamu arkanis sholati arba'atun. Pembagian rukun sholat yaitu terbagi tiga. Pembagian rukun sholat yaitu arba'atun, ada empat. Wakilah dakil, ada ulama mengatakan innaha sab'ata asyara. Ada sebagian kitab lain mengatakan bahwasanya rukun sholat itu ada 17. Bija'li tumanninati arkanan mustaqillatan. Yang mengatakan rukun sholat itu ada 17, cara menghitungnya dengan menjadikan tumanninah yang ada di dalam sholat dijadikan arkanan mustaqillatan, menjadi rukun yang tersendiri. Kalau ibadat rukun itu rukun, kemudian tumanninahnya rukun lagi. Iktidal rukun,
tumakninahnya rukun lagi dihitung. Setiap tumakninah yang ada di dalam salat itu dihitung rukun-rukun yang terpisah atau yang tersendiri. Makanya dikatakan rukun salat ada 17. Wa minhum man qala, di antara ulama fikih ada yang mengatakan rukun salat arba'ata asyara. Ada 14 rukun. Ini bagaimana cara pengelompokannya, cara menghitungnya? Yani bijak ditumakninati ruknan wahidah. Ulama yang mengatakan rukun salat itu ada 14, menghitungnya dengan menjadikan beberapa tumakninah yang ada di dalam salat itu hanya dihitung satu rukun. Kalau bahasa kita, tumakninah ketika rukuk, tumakninah ketika i'tidal, tumakninah ketika sujud, tumakninah ketika duduk antara dua sujud, itu digabung hanya dihitung satu rukun. Nah, karena yang 17 tadi dihitung satu-satu terpisah. Kemudian wa minhum man zada ruknan wa huwa niyatul khuruji minas sholati. Di antara ulama fikih ada lagi yang menambahi rukun sholat itu satu. Apa? Yani niat keluar daripada sholat. Yani ketika mengucapkan salam pertama. Nanti sebagian ulama ada yang mengatakan niat keluar dari sholat ketika salam itu hukumnya termasuk rukun. Berarti kalau mengikut ulama yang 17 tambah 1 menjadi 18 rukun. Cuma ya sebagian ulama mengatakan, bagian ulama yang lain mengatakan niat keluar dari sholat hukumnya hanya sunnah. Karena ini Bapak Ibu punya resiko. Hati-hati nih kalau mengamalkan niat keluar dari sholat. Kenapa? Kalau tadulun niat daripada salam maka batal sholat. Nah, jadi harus betul-betul berbarengan, berupaya mengucap salam dengan niat keluar dari sholat. Tapi kalau ragu ini kena payah lah. Nah, tapi ada sebagian ulama mengatakan niat keluar dari sholat itu termasuk rukun. Wa minhum man zada ruknan, di antara ulama fikih ada lagi yang menambahi satu rukun. Wa huwa al-khusyu'u, yakni termasuk rukun adalah khusyuk. Nah, ini berat lah. Jadi kalau termasuk rukun, khusyuk itu berarti kalau sholatnya tidak khusyuk tidak sah. Nah, tapi ini hanya sebagian ulama mengatakan. Secara umum kita temui banyak beberapa kitab kekhusyuan itu termasuk daripada sunnah-sunnah sholat. Tapi ada ulama yang mengatakan khusyuk itu ada termasuk rukun sholat. Karena Bapak Ibu, ibadah sholat yang kita lakukan itu di samping hukum syariatnya, hukum fikihnya betul, Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada ibadah sholat kita sebesar apa kekhusyuan kita ketika melaksanakan sholat. Ya kalau istilahnya ketika sholat dari awal sampai akhir hanya 5% khusyuknya, maka 5% itulah yang akan diberikan Allah ganjaran pahala. Sebaliknya kalau tidak ada khusyuk dari awal sampai akhir, kalau syariatnya betul, fikihnya betul, lepas kewajiban tapi tidak mendapat pahala di sisi Allah. Saya teringat dulu Bapak Ibu ada ceramah almarhum Zainuddin Ibn Zaid. Kata beliau, kalau ada kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan kunci lemari, bawa sholat, insya Allah ketemu kuncinya. Ini menandakan apa? Menandakan sholat kita tidak khusyuk, pikiran kita keluar. Memang barangkali ini kenyataan. Ketika hilang kunci lemari, tohok mencari ketetapan. Ini lagi bawa sholat hanya 1 rakaat, ketemu kunci itu.
Ini kadang-kadang mohon maaf juga ibu-ibu apalagi mau lebaran, pikirannya mulai takbir sudah ulah wadai, salat masak wadainya. Nah, ini menandakan ibadah salat kita tidak khusyuk. Nah, jadi ada ulama mengatakan khusyuk termasuk rukun salat. Berarti kalau tidak khusyuk salatnya tidak sah. Nah, tapi kita sebagai orang awam barangkali ini tidak bisa kita ikuti. Kita hanya mengikuti kekhusyuan itu termasuk daripada sunnah sholat. Bahkan wa minhum man zada ruknan, sebagian ulama ada lagi menambahi satu rukun, wa huwa qarnun niyati bitakbir, yaitu menyertakan niat dengan takbir.